muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat datang di GKI Hope Family Jakarta. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Dan pada hari ini, mari bersama-sama kita bawa hati kita yang mau merendah di hadapan Tuhan, yang hati yang mau memuji-muji Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita satukan hati kita, tundukkan kepala di hadapan Tuhan, pandang Tuhan dengan imanmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, biar sudah hanya Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami masih boleh bernafas, kami masih boleh berdiri, kami masih boleh menginjakan kaki kami di rumah-Mu Tuhan. Bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah perkasanya kami, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus yang Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami adalah biji mata kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau membawa hati kami ke hadapan-Mu Tuhan, hati yang mau menyembah, karena kami percaya ketika kami bersyukur ada mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk lawatan Tuhan Yesus Kristus sepanjang malam yang telah berlalu. Tidak ada satupun dari antara kami yang tercuri, terambil ataupun terhilang. Semuanya berkat perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami percaya, bahkan kami terlalu percaya, setiap hati yang terluka Engkau berikan penghiburan. Setiap kami yang berbeban berat, Engkau berikan keringanan Tuhan. Setiap kami yang mengalami keterikatan, Engkau lepaskan saat ini juga Tuhan. Kami percaya hidup kami penuh berkat, penuh kemuliaan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Mukjizat pun dinyatakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak, bersama dengan tim yang melayani pada hari ini. Engkau berikan ekstra kesehatan, ekstra kuasa, ekstra mujizat, memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah setiap jemaat-Mu Tuhan. Ya, kami rindu Tuhan Engkau lawat kami saat ini juga. Kami serahkan kekhawatiran kami serahkan problema hidup kami Tuhan, karena hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus ada kemenangan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Setiap kita yang setiap menyembah bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, segala perkara ajaib mampu Engkau kerjakan bagi kami. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Telinga-Mu selalu mendengar setiap seruan doa kami. Engkau mengerti bahasa air mata kami Tuhan. Tidak ada satupun atau apapun yang dapat memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau lawat kami Tuhan. Ini kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam
bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku benang bersama-Mu. Lihatlah hati kami yang sungguh-sungguh menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Ini isi hati kami bagi-Mu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku benang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku benang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku benang bersama-Mu. Kami Tuhan, kami mau lebih terbuka lagi kepadamu Tuhan. Sama-sama kita sorakan haleluya, 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 haleluya. Dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku benang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindungan
tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Ini kerinduan hati kami padamu Tuhan. Kami mau terus bergantung padamu. Kami serahkan kekhawatiran kami. Hanya nama-Mu Tuhan mengatasi hidup ini. Kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat dinyatakan atas hidup ini. Yesus Tuhan, kami serahkan ketakutan kami. Kami mau berserah penuh dalam-Mu Tuhan. Biar Kau yang pimpin langkah kami. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Di dalam keadaan apapun kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menjawab setiap problema kehidupan kami. Hari ini kami nyatakan kepadamu Tuhan Yesus, betapa besar kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus bergantung kepadamu Tuhan. Oh, kami mau bergantung padamu Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, doa sama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduanmu hari ini, ungkapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tak pernah ingkari janjinya. Dia selalu ada. Dia akan tepati janjinya menurut kemuliaan dan waktunya Tuhan. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Katakan, aku berserah penuh kepadamu Tuhan. Aku berserah penuh kepadamu Tuhan. Aku berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Lihatlah kami semua Tuhan Yesus. Lihatlah kami Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan. Kami mencari suara-Mu Tuhan Yesus. Engkau tak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau tak pernah menutup pintu bagi kami Tuhan. Selama Engkau berkehendak, selama firman-Mu masih ada Tuhan, selalu ada jalan terbaik bagi hidup kami. Tahun ini Tuhan, tahun pembebasan bagi kami, tahun mukjizat bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dalam setiap penyembahan kami ada mujizat yang Engkau nyatakan. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, untuk sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada yang sanggup memisahkan kami daripada Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau milik kami di surga. Tidak ada apapun yang kami ingini di bumi ini selain bernaung di bawah kayu salib-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word.
In your grace I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours. Kami milikmu Tuhan Yesus. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Katakanlah, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Serukan, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I'm alive, I'm alive in your wonder. I'm alive, I'm alive in your wonder. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini Tuhan adalah hari kemenangan bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat Engkau nyatakan bagi kami. Setiap hati yang sedih Engkau hibur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kini kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, sebab hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah untuk sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan,
Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jumpai kanan kiri depan belakang, kasih tos yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, karena kita percaya Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semua katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari satukan suara kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sorakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Cepat Tuhan saja katakan, Allah. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak bersemuanya. Kesuruhkan lebih kuat lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berdulu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, masih sanggup memuji Tuhan, jemaat Tuhan.
Satu pujian lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita satukan suara kita memuji Tuhan. Sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus ada untuk kita. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita belajar lagu ini sama-sama, oke? Haleluya. Kita satukan suara kita. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Sorakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kita sorakan, hidup kita penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi yakin percaya katakan, hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Mari sambil menenangkan diri kita, kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kuasa kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, mujizat masih terjadi. Ketika Engkau berserta dengan kami melihat ada begitu banyak mujizat yang Engkau nyatakan di setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega dalam hidup kami. Dan kini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Biarlah santapan firman pada sore hari ini Tuhan membangun iman kami, agar kami semakin dekat denganmu, semakin berserah penuh kepadamu. Teguhkan kami Tuhan, berikan kami hati yang mau diajar dan juga hati yang mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan sambutlah firman Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat di setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat di setiap hari. Ada mujizat di setiap hari. Engkau sumber mujizat buat kami Tuhan. Kalau kami kembali ada hari ini, itu semua karena mujizat Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang sudah menolong kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Di tengah banyak hal yang kami harus lewati, mau itu kesulitan, kemudahan, tantangan, persoalan, berkat-berkat, keindahan hidup, kami tetap percaya semua Tuhan yang sudah mengaturnya dengan baik. Izinkan kami kembali dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang terus mengajar-ajari kami, itu kami semakin percaya, semakin berserah penuh ke dalam daulat tantangan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada hal yang kami bisa banggakan di dunia ini, tidak ada yang bisa kami andalkan bahkan yang ada di dunia ini selain hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi kekuatan yang luar biasa buat kami. Tiba saatnya kembali Tuhan, kami duduk diam dengan firman Tuhan. Kami buka hati kami, buka segala pikiran kami.
hingga kami akan tangkap dengan jelas setiap pesan Tuhan pribadi lepas pribadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Saudara semua sehat. Amin. Walaupun di antara kita WhatsApp saya bilang kondisi kesehatannya sedang tidak baik, dan nanti kita juga akan berdoa biar Tuhan melawan mereka. Ada yang WhatsApp juga ada kesibukan yang mereka kerjakan, ada acara-acara yang tidak bisa dihindari, tapi kita percaya yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sungguh cinta Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara cinta Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita masih dalam tema besar yang sama. Mungkin sampai akhir di bulan Februari ini masih dalam tema besar yang sama, kegerakan Tuhan. Lagi kegerakan Tuhan. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada kita, tahun kita ini adalah musimnya musim penuaian dan mujizat Tuhan. Amin. Jadi saudara, saya berdoa kita semua tidak ada satupun yang terlewatkan bisa mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam kegerakan Tuhan ternyata dibutuhkan juga orang-orang atau pribadi-pribadi yang menyadari betul bahwa sesungguhnya hidupnya itu berbeda. Hidupnya itu bukan berbeda secara fisik, tapi memang dia berbeda. Hidupnya, sikapnya, semuanya jadi berbeda dengan orang-orang yang kebanyakan di dunia ini. Sekali lagi saya ulang ya. Di dalam kegerakan Tuhan, yang Tuhan perlukan adalah gini. Bukan tentang apa yang saudara miliki sesungguhnya, apa yang saudara capai hari ini, tapi yang Tuhan mau adalah hidupmu itu harus berbeda. Hidupmu itu harus berbeda. Hidup saya dan saudara nggak boleh lagi sama dengan dunia ini. Mungkin ini pesan yang saudara pernah dengar. Kalau udah bicara tentang nggak boleh sama dunia, hidupnya harus berbeda. Tapi yang Tuhan mau, kita betul-betul berbeda. Amin. Betul-betul berbeda. Amin. Sehingga perbedaannya itu sangat nyata. Ini beda nih. Setiap orang akan kenal, memang beda. Amin. Bukan sekedar hanya berbeda-beda, beda-beda. Maksudnya, ya kalau hari Minggu gereja menandakan bahwa wah kita orang Kristen sehingga beda dengan mereka. Enggak, Tuhan enggak mau itu. Betul-betul hidupmu itu berbeda. Sampai orang bisa ceritakan kepada orang lain bahkan, iya dia beda. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar. Sesungguhnya hidup saya dan saudara itu dipisahkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan di masa-masa sekarang. Di masa-masa di mana Tuhan sedang lakukan kegerakan yang luar biasa. Tapi dia mau gini, saya akan pisahkan dulu. Amin. Nanti kita akan lihat tuh ayatnya. Saya akan pisahkan, saya akan khususkan ini. Ini orang-orang yang hidupnya memang harus berbeda. Jalan hidupnya gak boleh sama dengan dunia. Harus berbeda. Maka nanti yang dijumpai dalam perjalanan memang banyak hal yang berbeda. Walaupun secara fisik kita masih tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita harus sadari bahwa keberadaan kita sesungguhnya berasal dari surga. Amin. Amin. Warga negara kita itu dari surga. Walaupun kita belum pernah ke surga, tapi Tuhan bilang warga kerajaanmu, keluargaanmu itu di surga. Maka gaya hidupmu tuh memang harus beda. Sekalipun secara fisik hari ini kamu masih hidup di dunia, tapi kau dipanggil, kamu diselamatkan ke Tuhan dengan tujuan agar hidupmu beda. Hidupmu gak gelap lagi seperti dunia ini gelap. Yang kau jalani setiap hari itu terlihat sangat jelas bedanya. Kalau hidup saya dan saudara masih sama dengan dunia ini, maka yang menjadi pertanyaannya adalah sekarang, di mana Yesusnya? Amin. Kan Yesus di dalam kita ini terang. Betul ya? Amin. Terang gak? Kan gitu ya diceritain sekolah minggu ya. Adik-adik, ada terang, ada. Kalau terang itu pasti
beda. Nah kalau pertanyaan gini, tiba-tiba hidup kita jadi sama mereka, sikapnya sama, kelakuannya sama, cara pandangnya sama, beribadah juga sama, semuanya sama. Terus mana Yesusnya yang beda? Jangan saudara pikir kalau saudara udah duduk di bangku gereja, maka hidupmu pasti jadi beda dengan orang lain. Enggak, Tuhan. Kau harus terlihat jelas kamu beda. Sehingga Yesus itu orang akan lihat. Iya ya, beda memang. Ada Yesus di dalamnya yang berbeda. Amin. Saya dan saudara hidupnya harus dilihat oleh orang lain. Ada Kristus hidup di dalam kita. Amin. Jangan sampai orang bilang tuh orang Kristen itu kelakuannya aja baik kalau di hari Minggu. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu bahkan. Harusnya Sabtu tuh weekend, enggak. Sampai Sabtu kayak setan kelakuannya. Terus yang bedanya mana? Sampai-sampai orang bilang setan itu orang. Harusnya dia bilang Yesus tuh orang tuh. Betul enggak? Amin. Kristus itu emang di dalamnya. Iya enggak? Tapi kan enggak. Itu orang kelakuannya kayak setan. Terakhir jadinya setan. Maka saya tanya tadi di awal, Yesusnya di mana? Amin. Terus kita bilang ngaku-ngaku, saya ini anak Tuhan loh Pak. Saya ini warga kerajaan surga. Tapi setiap hari nggak ada Yesusnya. Yang ada setan terus. Apalagi ditambahin lagi, paling mudah untuk lihat setan. Tapi kalau lihat Yesus, nggak bisa lihat Yesus. Betul. Kita bangga lagi ceritain. Kadang-kala dia Pak punya karunia khusus. Anak saya ini, cucu saya nih Pak Pendeta. Bisa loh lihat sesuatu yang di sini ada yang lain. Saya kalau diceritain gitu saya nggak bangga lihat. Kok bangga? Harusnya dia bangga. Pak anak saya, cucu saya. Kalau udah lagi nyanyi, nangis yang menjadi-jadi. Kenapa? Dia rasakan malaikat surga betul-betul tampak. Ada Yesus. Amin. Setan lu bangga, kamu bangga sama setan. Betul. Lihat sesuatu yang lain kamu bangga. Ngapain kata Tuhan? Gak perlu lihat setan. Lihat Yesus. Amin. Saudara mau beda? Saudara mau dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan? Saudara, perjalanan tahun ini sesungguhnya Tuhan sedang perlukan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya ulang lagi. Perjalanan di tahun ini Tuhan inginkan setiap pribadi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Amin. Saya ulang lagi ya. Mumpung masih bulan kedua nih. Perjalanan tahun ini. Nih, saya ulang lagi nih. Kan udah dari awal saya udah bilang. Kita sedang masuk dalam kegerakan Tuhan. Betul ya? Amin. Saya gak bosan-bosan nih ulang lagi. Biar kita nih gak ngagam gini. Kok tiba-tiba si papa itu, ibu itu, kok dia gitu ya? Sekarang luar biasa ya perubahannya. Luar biasa loh berkannya. Kok saya gak diajak-ajak ya? Loh siapa yang gak ngajak? Udah diajak dari awal. Dari mulai Januari awal udah diajak. Ayo sama-sama bergerak. Gak mau. Terus kalau saya dapat rezeki nomplok, jangan jadi kecewa. Tiba-tiba gembalanya jalan-jalan ke luar negeri, jangan kecewa. Terus uang gereja tuh, loh orang saya diberkati Tuhan kok. Amin. Saya kan lagi alami mukjizat. Loh kamu siapa? Kamu kan saya aja gak mau. Amin. Bilang sama sebelah nih, kau mau gak sih ikut? Tanya dulu, mau gak sih sebenarnya mau ikut? Kita serius. Amin. Amin. Saudara kalau gak serius gak bisa kita berangkat. Betul gak? Saudara cuma bisa bilang, pengen sih Pak Pendeta jalan-jalan kemana? Ke puncak lah. Tapi gak mau pernah serius. Siapkan hati, siapkan diri. Ya gak pernah ngikut. Terus kalau kita udah ada di puncak, jangan sakit hati. Jangan jadi kecewa bilang, dasar tuh orang Kristen. Katanya kita teman segereja, gak ngajak-ngajak. Udah diajak dari awal. Tapi gak mau sungguh-sungguh. Saudara mau sungguh-sungguh? Saudara mau sungguh-sungguh? Oke. Kita lihat dulu satu ayat mendahului kita. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Akhirnya dia bilang ini. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Yuk baca sama-sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Kamu beruntung.
Kemanapun engkau mau pergi melangkah, terus bilang lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau lihat bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian apa? Amin. Kan jadi berhasil. Jadi beruntung kalau kita sungguh-sungguh. Amin. Tindakannya hati-hati. Kalau orang sungguh-sungguh itu pasti hati-hati. Amin. Enggak sembarangan dia mau melangkah. Enggak sembarangan dia ambil keputusan. Enggak sembarangan dia mau lompat sana lompat sini. Enggak. Dia akan hati-hati betul. Dia perhitungkan dengan matang bahwa harus ada Tuhan di dalam situ. Amin. Dia pastikan dengan baik Yesus ikut serta di situ. Amin. Saudara, sungguh-sungguh itu bicara tentang keseriusan kita sama Tuhan. Bicara tentang komitmen kita sama Tuhan yang sungguh-sungguh. Orang mau buat apa kek, mau ada badai kek, ada hujan kek, ada gelombang kek, ada banjir kek, ada apa kek, saya tetap ada di situ, di jalan yang sama, nggak mau berubah. Itu orang yang serius, sungguh-sungguh. Sehingga dia alami itu yang namanya keberuntungan dari Tuhan. Saya mau kasih tahu hari ini, keberuntungan kita bukan dari dunia ini. Amin. Dunia ini cuma bilang hoki. Amin. Betul ya? Hoki. Orang bilang hoki ini wajahnya wajah hoki nih Pak. Ini memang hoki, tangannya hoki nih. Pegang apapun berhasil, hoki. Tapi tetap ada batasannya. Karena keberuntungannya datang dari keberuntungan kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Kau pasti beruntung. Karena Tuhan yang jamin keberuntungan itu. Nggak ada yang bisa batalkan keberuntungan itu. Kita akan lihat lagi nih sikap yang luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh. Lihat, baca baik-baik. Yosua 24 ayat 15. Kita belum masuk nih ayat yang sungguh ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah katanya. Pada hari ini kepada siapa kamu beribadah, kata Yosua. Allah kepada nenek moyangmu, beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi aku nih, kata Yosua, seisi rumahku kami akan apa? Nggak peduli. Enggak penting buat saya tentang persoalan. Mau saya lagi sakit, mau saya lagi punya banyak persoalan, sekarang saya lagi kemalangan, enggak peduli buat saya. Kalaupun orang dunia bilang lagi sulit, enggak peduli buat saya. Yosua bilang, silakan. Saya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kegerakan Tuhan. Dan Yosua tahu betul dia sedang dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Hingga Yosua harus berhadapan dan hidup berbeda dari yang lain. Yosua katakan, waktu orang yang udah berbeda tuh gini nih. Maka dia bilang, kalian mau ibadahnya kepada para berhala, mau nganggap bahwa dunia ini beri keuntungan, kamu mau cari berkat dunia silakan. Kamu mau bangun pagi, pulang malam, nggak tidur-tidur, terus-terusan lembur, nggak sampai ngantuk-ngantuk, cuma cari rupiah, silakan. Aku nggak mau. Ada waktunya aku harus istirahat dan cari Tuhan. Amin. Terserah. Kamu mau bilang apa ke hari Minggu, mau bilang apa ke setiap jam-jam 2, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah sama Tuhan. Urusan kalian itu. Urusan saya mau tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Itu yang membuat Yosua dipelihara dan diberkati Tuhan. Jangan jadi iri karena dia hidupnya sungguh-sungguh. Amin. Karena jadi saudara mau sungguh-sungguh. Sekarang kita lihat ayat ini. Matius 25 ayat 32 sampai 33. Saya akan bacakan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan apa? Memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara perhatikan baik-baik kayak ini. Pemisahan kambing
dan domba, bukan dari tampak luar. Karena memang kambing dan domba cuma bisa dibedakan dari tanduknya saja. Baunya sama nggak? Sama. Waktu saya ke Sentul, pertemuan kami, di situ ada tempat binatang, nggak kambing, domba. Saya deketin, nggak ada tanduk, tapi baunya sama wae, bau kambing. Baunya sama, bau bendot, nggak enak baunya. Walaupun dia baunya tuh saya perhatiin, jalannya nggak gini-gini dia. Enggak, jalannya sama loh. Sama kayak kambing. Tapi yang cuma bedanya apa? DNA-nya. Yang satu kambing, yang satu Amin. Coba lihat kanan kiri. Kita semua sama enggak? Sama orang dunia sama enggak? Sama. Terlihat sama. Punya mata, punya hidung, sama. Baunya sama mungkin kadang-kala, ya kan? Kan ada kalau nggak mandi bau juga. Maunya sama. Bisa baunya sama, wanginya sama, bisa sama. Cara jalannya sama nggak? Sama. Tapi DNA-nya yang berbeda. Sehingga karena DNA berbeda, cara hidup kita jadi Amin. Pandangan kita beda. Menyelesaikan persoalan beda, ambil keputusan beda, menentukan jodoh beda. Amin. Karena kita memang beda, nggak pernah mau sama. Sikap saudara-saudara harus berbeda. Jalan hidupmu harus berbeda dengan jalan hidup orang dunia ini. Karena kita punya standar yang berbeda. Standar kita tuh di sini kata Tuhan. Nih di sini nih, saya nggak nyampe mungkin. Lebih tinggi dari saya lah yang saya buat nih. Kata Tuhan, terlalu tinggi standarmu. Sementara dunia itu standarnya cuma di sini. Terus kenapa kamu mau merangkak jadi sama seperti mereka? Amin. Amin. Standarnya kata Tuhan, aku udah buat nih tinggi banget, serius tinggi banget nih. Karena aku yang mengatasi langit. Amin. Aku lagi lebih tinggi, kasihku aja lebih tinggi. Amin. Aku tinggi nih, tinggi. Makanya aku disebut Allah ditinggikan. Aku tinggi banget ini. Terus kamu masa rela mau sama yang di bawah? Halo? Saudara samakan loh, caramu sama, ngambeknya sama, kecewanya sama, apalagi yang sama? Batu saya sebutin. Nanti kalau saya sebutin ntar kayaknya kira nyentil. Apa sama? Sifatnya sama, apalagi? Semuanya sama gitu. Padahal Tuhan bilang udah saya kasih nih standarnya di sini loh. Ayo dong. Kamu beda loh. Beda, aku buat beda. Enggak boleh sama. Aku pisahkan kamu antara kambing dan domba. Yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Amin. Beda enggak? Beda. Enggak disamakan sama Tuhan. Dikhususkan sama Tuhan. Kita akan lihat ada kebenaran luar biasa. Makanya ada lagunya bilang apa? Jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Amin. Karena jalan hidupnya amin. Ada cahaya firman Tuhan. Di perjalanan ada batu nggak? Ada. Di perjalanan pasti aja suatu saat ada lubang, ada. Tapi karena ada cahaya yang menerangi jalan kita, kita bisa bertindak hati-hati. Ada lubang, ada batu. Ini harus disingkirin, yang ini kita lewati baik-baik. Karena kita beda. Tuhan pisahkan saya dan saudara. Tuhan khususkan kita. Ada tujuannya. Sehingga Tuhan buat batasannya buat kita. Ini batasan kamu doh. Kamu gak boleh lewat batasan itu. Karena aku tahu kamu kalau lewat batasan itu, kamu pasti jatuh. Tadi saya nyampaikan firman di pagi. Dia bilang kalau kita punya kualitas hidup, saya dikasih tema kualitas hidup. Ayat firman Tuhan bilang, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan dengar nasihat orang fasik. Betul ya? Jangan kumpul sama pencemooh. Biar hidupmu itu berhasil. Amin. Jangan ada di situ. Maksudnya gini, kamu nasihat kan bisa datang dari mana saja. Betul nggak?
Tapi kenapa kamu lebih percaya sama nasihat itu? Dari dokter, dari siapa lagi? Dari orang pintar. Terus kamu dengar loh nasihatnya. Dan kita percaya itu kebangetan tuh. Bu, menurut diagnosa usia ibu tinggal 1 tahun 1 bulan. Tapi bisa loh bu, ibu mungkin bertahan. Rubaya pola makannya, minum obat yang saya berikan. Terus saya percaya nggak? Percaya apa enggak? Percayalah, orang saya pengen lama hidupnya, betul ya? Terus Tuhan datang dari surga bilang, hei, aku Immanuel, yang pasti jamin hidupmu sampai selamanya. Kamu mau usaha umur panjang, ada di tangan kananku. Kekayaan ada di aku, hikmat ada di aku. Kau nggak ke aku. Tapi kita nggak mau percaya sama itu, kan nggak kelihatan. Betul apa betul? Ada batasannya Tuhan buat, agar kita tidak lewati batasan yang sudah Tuhan tentukan. Anak-anak muda di tempat ini, yang masih muda ada berapa orang? Ingat baik-baik, kalau kamu mau punya masa depan yang gini, yang kita percaya gini, kan Tuhan rancang masa depan kita penuh dengan harapan. Amin, betul nggak? Karena ini ada firman yang sudah jamin nih, dia udah jamin. Jadi jaminan yang dia buat nggak mungkin dirubah, ini nggak mungkin dirubah sampai kapanpun, sampai dia datang. Ini ada buat, ini perjanjiannya ya. Masa depanmu pokoknya sampai di sini nih. Terus sampai di sana tuh ada harapan luar biasa. Dia udah jamin itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu bisa sampai nikmati nanti masa depanmu penuh harapan? Tuhan bilang, tapi ada rampunya, ada batasannya. Yang nggak perlu kamu harus lakukan saat itu, jangan pernah lakukan dulu. Kan semua ada batasannya. Betul? Betul apa enggak? Kalau belum perlu kamu lakukan itu karena memang usiamu belum, ada batasannya, semua ada waktunya. Kamu kalau bergaul aja, tapi jangan kumpul sama penyemooh. Betul. Kamu bergaul aja, mau berjalan, berdiri, tapi jangan lama-lama loh. Kamu berdiri di jalan orang berdosa. Karena orang berdosa, kau bayangin, saudara jalan, berdiri. Maka firman Tuhan bilang, saya renung, kau tuh firman Tuhan bilang berdiri di jalan orang berdosa. Oh, kita berdiri nih. Kita belum tahu kita kekuatan kita seberapa. Terus kita pikir kita pasti kuat lah. Saya kan senang doa kok, senang datang ke ibadah, melayani. Tapi Tuhan bilang jangan berdiri ya, tapi di antara orang jalan berdosa. Tapi kita coba berdiri di situ. Mungkin sebulan, 1 tahun kita hanya bisa nikmati sentuhan jalan orang berdosa. Orang berdosa lewat, cuma nyentuh kita sedikit, lama-lama dia kenai kita. Terus dia senggol kita jatuh. Maka Tuhan bilang jangan, kamu harus keluar. Gak boleh berdiri di situ. Berdiri di jalan penuh kemenangan. Amin. Kan saudara gak mungkin berani percaya jalan di jalan yang betul-betul itu jalan sibuk dengan banyak arus kendaraan. Terus dibilang hati-hati, jangan terlalu berdiri. Ada batasannya, betul ya? Apalagi kalau naik kereta cepat tuh ada batasan garis yang besar. Gak boleh di situ. Saya kadang-kala waktu videoin aja ditegur, Pak, jangan ke situ. Walaupun saya tahu segitu pun dia lewat masih agak segini untuk menjangkau saya, tapi tetap ada batasannya. Karena gini, bisa saja saya saat itu meleng, mungkin ini jaraknya masih tangan saya, tapi karena saya pikir saya udah terlalu asik, saya lupa hembusannya bisa saja membuat saya goyang. Nah, waktu goyang dengan kecepatan saya bisa jatuh, bisa saya jadi celaka. Tetap ada batasannya. Amin. Batasan itu dibuat pasti punya kegunaan buat kita. Makanya Tuhan buat itu. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kita akan lihat apa yang dialami oleh Barnabas dan Saulus dalam hidup mereka yang dikhususkan oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Untuk apa? Amin. Khususkanlah. Karena dengan tujuan ada tugas buat mereka. Amin. Aku juga mau khususkan setiap orang kepercayaan yang sama-sama sungguh sama Tuhan. Dia bilang, saya kepisahkan, saya akan khususkan. Karena ada tujuan yang saya akan berikan untuk kita semua lakukan. Jemaat Tuhan, kita dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan yang Tuhan sudah tentukan. Amin. Kita baca slide berikutnya.
Tuhan butuhkan orang-orang yang mau hidup berbeda dari cara hidup orang-orang di dunia. Amin. Sekarang kalau saudara ingin memberikan dirimu sungguh-sungguh dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan, agar dalam perjalanan hidup ini kita akan sering bersentuhan bukan dengan dosa, tapi bersentuhan dengan mujizat. Amin. Amin. Sehingga dalam perjalanan kita mujizat, 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 mujizat. Amin. Saudara nggak perlu cari mujizat, karena mujizat itu akan selalu tersedia buat kita ketika kita bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan mau kita dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan. Maka ini poin yang pertama. Bertobatlah sungguh-sungguh. Bilang sama saya, bertobatlah sungguh-sungguh. Ada orang ngakunya tapi nggak kembali lagi gak? Kembali lagi. Terus ngakunya bilang gini, Pak Pendeta, maaf Pendeta, habis saya godaannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Saya kalau nggak kayak gini, aduh nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Betul apa betul? Kadang-kala kita harus kompromi Pak Pendeta, kan kita masih tinggal di dunia. Betul apa betul? Udahlah, Tuhan tahulah. Kan semua juga nanti saya nggak terlalu semuanya saya ambil. Nanti saya kembali lagi kok. Kalau kembali lagi, bertobatnya tidak pernah serius untuk sungguh-sungguh. Padahal kalau udah bilang gini, saya bertobat nih, saya bukunya ya udahlah, yang lalu sudah lalu lah. Tuhan juga nggak mau pusing dan urus lagi. Tuhan bilang sudah, aku udah buat tetapkan jalan yang baru. Udahlah, aku pokoknya sungguh-sungguh lah sekarang lah. Mau apapun yang kualami, aku pokoknya mau sungguh-sungguh lah. Udah, saya mau berubah. Saya nggak mau kembali lagi kepada hal yang sesungguhnya Tuhan nggak pernah inginkan saya lakukan itu. Amin. Ya tadi katakan di sana, puji Tuhan kita punya Tuhan, kita Tuhan yang baik. Gembalanya gembala yang Coba bayangkan kalau kayak saya nih, Pak Haryanto jadi Tuhan. Jangankan disentil, ditiup angin kan karena saya berkuasa. Ini orang nggak bener nih. Ya itu gitu aja ya. Besok datang sungguh-sungguh, hari ini nggak sungguh-sungguh lagi. Besok ibadah, hari ini lihat tuh gitu lagi. Pas dia nyanyi gitu, pas lagi nyanyi, hanya Tuhan, tiba-tiba jalan, tangannya nggak bisa gerak. Mulutnya mencong kanan, mencong kiri. Terus bilang, ngaku, oh berarti ada dosa nih. Nggak ada dosa, nggak ada urusan sama dosa. Karena Pak Haryanto bagi Tuhan yang manusia ini, kan saya bukan walaupun saudara nyanyi di sini, saudara nyembah di sana, tapi Tuhan tahu hatimu nggak sungguh-sungguh, Dia tetap baik buat kita. Tapi ingat, dalam perjalanan kita nggak pernah sentuh yang namanya mujizat. Amin, amin. Itu bedanya. Itu bedanya. Kita tetap aja bisa jalan hidup, tapi nggak ada sesuatu yang Tuhan buat jadi berbeda. Bertobatlah sungguh-sungguh. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang dikaruniakan untuk memberikan kita pengertian, untuk menuntun setiap jalan-jalan kita. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri apa katanya? Jangan lagi mencuri, betul nggak? Dulu tukang tipu, jangan lagi nipu. Dulu ngomongin orang, jangan lagi lah. Dulu nggak pernah setia, jangan lagi. Dulu gampang kecewa, jangan lagi. Tetapi baik lagi apa? Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya dapat apa? Membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Sehingga hidupnya itu bukan sekedar Tuhan pelihara dan berkati. Dia bisa jumpa orang dan orang diberkati dengan hidupnya. Ada Yesus di dalam hidupnya. Amin. Amin. Sehingga dia punya hati yang belas luar biasa, bisa memberkati orang. Dia tolong orang. Dia gak sibuk cari kesalahan orang. Dia selalu dorong orang untuk jumpa sama Tuhan.
Karena dia tahu hidupnya bisa seperti ini karena ada pribadi yang sudah mengubah hidupnya. Amin. Tahun kita tahun penuaian. Saudara, Tuhan waktu kirim penuaian, saudara nggak siap untuk tuai dengan baik. Sehingga tadi Tuhan bilang, yang dituai diserahkan sama Tuhan. Terus mereka tiba-tiba hidupnya jadi lebih sungguh-sungguh dari kita. Maka jangan iri sama mereka ketika mereka nanti jauh lebih diberkati oleh Tuhan. Padahal kita dulunya lebih lama kenal Tuhan. Amin. Amin. Padahal Tuhan, aku kan pendoa paling top saya di gereja nih, diandalkan. Kok dia yang luar biasa? Lihat, Tuhan gak ukur dari situ, tapi dia lihat hati yang sungguh datang sama dia. Amin. Orang yang bertobat sungguh-sungguh adalah orang yang dulunya masih suka kerjakan hal-hal yang salah, yang tidak benar. Sekarang dia lebih suka mengerjakan hal yang benar, yang sungguh-sungguh, yang datangnya dari Tuhan. Sementara orang tidak bertobat sungguh-sungguh, hanya cintai Tuhan di hari-hari tertentu. Apalagi hari Minggu. Cinta banget dia sama Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, buat jahat lagi. Hatinya nggak pernah bisa dekat sama Tuhan. Ada banyak orang percaya yang katanya cinta Tuhan, cinta kebenarannya, tapi di saat yang sama mereka juga, kata firman Tuhan apa? Cinta kefasikan. Makanya Tuhan bilang itu. Lihat, aku nggak suka, aku benci sama orang yang ngakunya cinta Tuhan, cinta kebenaran. Dia sepertinya dengar firman Tuhan, datang beribadah, beri persembahan, tapi lihat, perbuatannya masih tetap mencintai kefasikan. Tuhan bilang, aku nggak suka. Makanya aku mau pisahkan itu. Aku mau buat pemisahan, aku mau buat pengkhususan. Ini orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Amin. Slide ini kita baca sama-sama. Sebab orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang itu akan apa? Dan membenci kefasikan. Itu yang Tuhan mau. Berikutnya, orang yang mau dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan adalah orang apa? Slide berikutnya, sepenuh hati untuk Tuhan. Tadi bertobat sungguh-sungguh, sekarang sepenuh hati untuk Tuhan. Enggak sekedar bilang saya mau ikut Tuhan, enggak, tapi hatinya penuh, betul-betul penuh sama Tuhan. Enggak sekedarnya hatinya lebih banyak dipenuhi dengan kegalauan. Kalau udah persoalan dikit, kayaknya hatinya enggak tenang. Buat Tuhan berarti belum sepenuhnya kamu beri. Karena kalau udah diberi sepenuhnya untuk Tuhan, apapun yang jadi gejolak hati kita enggak peduli. Betul ya? Enggak persoalan. Udahlah, saya Tuhan, kamu kan tahu hati saya lagi gak enak nih, lagi penuh dengan kegelisahan. Kamu kan tahu hati saya lagi gak baik-baik saja hari ini, tapi saya tetap percaya waktu saya sudah serahkan hati ini sama Tuhan, maka saya harus tunduk sama Tuhan. Saya tetap bawa itu sama Tuhan. Amin. Amin. Karena kita serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa sih saudara kita sulit untuk serius dan sepenuh hati untuk Tuhan? Tapi yang menarik, kenapa kita lebih serius dan sepenuh hati untuk perkara-perkara dunia ini? Betul nggak? Kalau udah buat dunia ini, kita sepenuh hati. Kita serahkan kalau bisa sepenuh hati kita. Kalau udah ada persoalan, kita pikirin tuh jalan keluarnya tentang dunia itu. Betul loh, betul. Udahlah, jujur aja lah. Benar nggak? Benar ya? Betul apa nggak sih? Udahlah, saya kan udah, bukan katam, udah ada di situ dulu. Kadang-kala kita, apalagi kalau udah dengar berita, dengar apa lagi, sesuatu yang nanti akan reputasi kita kan, kita pikirin tuh. Kita pikir, ya di situ hidup kita tuh. Hati kita udah kita serahkan di situ soalnya. Tapi kalau hati kita sama Tuhan, ya udahlah. Kalau memang nggak di sini hidup saya, kalau nggak di sini emang jalan saya. Pasti Tuhan buat jalan yang baru. Amin. 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 Kan kita harusnya percaya. Selalu ada jalan Tuhan. Enggak pernah enggak ada jalan. Orang kita nyanyi gitu, dia buka jalan. Amin. Sehati ada jalan. Tapi kita selalu bertindak seakan-akan Tuhan enggak sanggup buka jalan buat kita. Tapi kenapa hatimu enggak pernah gelisah
ketika kamu nggak datang sama Tuhan, harusnya hati kita gelisah, betul nggak? Nggak enak banget hari ini. Kenapa? Hari ini Pak Pendeta, saya nggak jumpai Tuhan, hati saya jadi nggak enak. Harusnya gitu, betul nggak? Saya nggak bisa tidur Pak Pendeta, hati saya kayak dia cabik-cabik. Karena apa? Ternyata saya, satu harian ini saya lupa baca firman Tuhan. Hebat tuh. Amin, amin, amin. Itu harusnya. Kan di situ sumbernya. Amin. Bukan yang di luar sana sumbernya. Tapi kadang-kala kita pikirin sini yang di luar sana sumbernya. Saya pasti nanti hancur nih. Saya bisa miskin nih saya nih. Bisa kere saya. Gak punya lagi uang nih saya nih. Itu tuh selalu di situ tuh. Kembali lagi nih. Tuhan udah kasih di sini nih. Kita kembali lagi. Maunya di situ. Terus ada yang berubah? Gak ada yang berubah. Tahunnya aja yang berubah. Nanti 2026 begitu lagi, bikin lagi resolusi, bilang Tuhan aku mau sungguh-sungguh, kata Tuhan. Dia ketua aja, terus ajak malaikat mungkin kumpul, yuk kita ngopi aja, liatin dia aja yuk. Dia benar sungguh-sungguh apa enggak tuh? Tidak pernah bisa sungguh-sungguh, tidak pernah serahkan sepenuh hatinya untuk Tuhan. Mazmur 26 ayat 2 sampai 6. Yuk kita baca ayat ini dengan cepat. Sama-sama ya kita baca. 1, 2, 3. Ujilah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Bab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak mau duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu. Ya Tuhan, amin, amin, amin. Saya percaya saudara pasti luar biasa dilimpahkan Tuhan di tahun ini dengan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Serius. Tuhan kencang banget bilang, mujizat akan sedang terjadi. Dan saya sudah sediakan. Tapi mau nggak mereka sungguh-sungguh? Amin. Sudah, nggak usah meratapi nasib. Kalau apa yang saudara sedang dipercayakan Tuhan di tanganmu, kerjakan aja dengan serius. Lakukan itu untuk Tuhan. Kalau kamu bilang hari ini Tuhan, tadi ada kesalahan di tempat aku bekerja. Mereka coba ambil keputusan yang sesungguhnya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi aku basuhkan tanganku. Aku nggak mau terlibat di situ, karena aku tahu ada berkat dari Tuhan. Amin, amin, amin. Aku nggak mau terlibat di situ, nggak mau kembali lagi di situ, karena aku tahu Tuhan sumber segalanya buatku. Saudara mau bergerak dalam Tuhan? Saudara mau bergerak dalam Tuhan? Amin. Tuhan pisahkan kita, Dia khususkan kita. Bukan Dia nggak saling menganggap ini, bukan menganggap kita lebih hebat dari mereka, enggak, yang lain enggak. Tuhan nggak lagi bikin, iya kamu pokoknya keluarga yang lebih suci dari keluarga yang lain, enggak. Bukan soal itu, enggak tentang perkara itu. Tuhan khususkan kita, tapi Dia khususkan kita, Dia pisahkan kita agar kita tidak hidup lagi dengan dunia ini. Lakukan. Cara hidup kita betul-betul beda. Maka waktu kita serahkan hati kita bilang Tuhan aku mau bertobat, aku mau terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupku, maka hiduplah di jalannya Tuhan. Percayalah, Dia sumber masa depan kita, akan terus bersama kita berjalan. Amin, amin. Saudara mau sehat? Saudara mau sehat? Saudara mau diberkati Tuhan? Tuhan pasti tolong kita. Bertobatlah sungguh-sungguh. Serahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan lihat tahun ini kegerakan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Kiranya WL dan Singer bisa bantu saya untuk naikkan pujian ini. Kita angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Ya Yesus, amin. Amin, amin, amin. Kami percaya Engkau Yesus. Di dalam kelemahanku, Ya Tuhan, sempurna kuasa-Mu.
Lebih hebat Tuhan. lebih hebat Tuhanku. Berserah, aku berserah. Berserah kepadamu Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku. amin, amin. Sempurna kuasa-Mu, Hebatnya tantangan, hebatnya tantanganku. tapi lebih hebat Lebih Tuhan. hebat Tuhan. Ku berserah Tuhan, ku berserah Berserah kepadamu. kepadamu. Angkat tanganmu, katakan yang membelah laut, Membelah laut yang teduhkan yang badai. teduhkan Yesus, badai. hanya Yesus Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu karena Tuhan, kuasa-Mu yang pegang hidupku, masa depanku. hidupku, Yes. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sungguh-sungguh katakan yang membelah laut. Membelah Amin, amin. laut. Terima kasih Tuhan, yang kami melihat semua yang Kau kerjakan. badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka yang jalan buka bagiku. jalan bagiku. Kau Kau membuat mujizat sejati. yang membelah laut. Oh. Membelah Amin, laut amin. yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu karena Tuhan. kuasa-Mu yang pegang hidupku, Yang buka jalan. yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu yang membelah laut Tuhan. Membelah Yes. laut yang teduhkan badai. Yesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sungguh-sungguh datang kepada Yesus hari ini. Buka hatimu kepada Tuhan. Kalau kau ada kelemahan, akuin aja kelemahanmu. Kalau ada hal-hal yang sulit engkau ubah, bilang Tuhan, aku mau ubah ini. Aku mau Tuhan yang ubah ini. Aku nggak mau kembali lagi ke jalan yang jahat. Aku nggak mau lagi kumpul dalam kumpulan penjemooh. Aku nggak mau lagi ada di situ Tuhan. Hidup lagi di tempat yang jahat lagi. Nggak mau lagi jadi curi lagi. Nggak mau lagi aku tipu Tuhan lagi. Terima kasih Yesus. Saudara kasih Tuhan, datang kepada Tuhan hari ini. Agar pemulihan itu terjadi atas hidupmu, atas keluargamu, atas keturunan-keturunanmu, kata Tuhan. Kata Tuhan bilang sungguh-sungguhlah datang kepadaku. Kalau kau serahkan hatimu, serahkan sungguh-sungguh hatimu kepadaku. Jangan kau masih simpan, kau pegang, kau rawat dengan baik, kau takut sekali. Adalah aku loh sumbernya, kata Tuhan. Aku yang sanggup menedukkan badai. Aku sanggup belah laut. Dunia gak bisa lakukan itu. Kuasaku tuh lebih hebat dari tantangan yang kau hadapi. Gak ada yang bisa dibandingkan apapun. Maka Tuhan bilang datang sama aku. Kalau kamu udah mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh di situ. Kalau kamu mau ambil keputusan hari ini, serahkan hidupmu sama Tuhan. Ya sudah, ambil keputusan buat Tuhan. Mari Dini dan Fiona maju ke depan. Tuhan akan sedang bekerja buat hidupmu hari ini. Makasih Tuhan. Gak usah takut, gak usah khawatir. Engkau punya Yesus yang hebat. Sejak awal sudah rancangkan keselamatan buat hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saya undang Bu Dormi, Bu Heli untuk dampingi saya. Kita akan serahkan kedua jiwa ini kepada Yesus. Kalau mereka ambil keputusan hari ini sungguh kepada Yesus, biar mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka itu masih muda, punya masa depan yang luar biasa tangan Tuhan. Mereka ingin kenal Yesus. Siapa Yesus sesungguhnya dalam hidup mereka? Kita rindu generasi muda akan bangkit di tengah-tengah gereja di tempat ini. Melalui hidup mereka akan banyak juga tuaian jiwa yang luar biasa. Melalui sikap mereka, perbuatan mereka, bahkan perkataan mereka akan mendukan setiap banyak orang. Orang-orang yang seumur mereka, mereka akan sanggup berkata-kata tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Teguhkan hatinya untuk percaya kepadamu Tuhan. Kami tahu dia terbatas mengenal Engkau, Roh Kudus. Engkau yang bisa menyelami hatinya ini yang terdalam. Engkau kenal kisah hidupnya dengan sempurna. Tuhan kenal kisah hidupmu dengan baik. Kau bilang jangan khawatir dengan masa depanmu. Kalau kau udah ambil keputusan hari ini, ambil keputusan yang bulat kepada Yesus. Sepenuh hati serahkan hatimu sama Yesus. Dia akan bertindak melakukan perkara yang ajaib. Dia akan pakai hidupmu dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang kenal kisah hidupmu. Tuhan yang kenal hidupmu. Kalau Tuhan suruh kau bergerak, bergerak saja. Kau lakukan, kata Tuhan, lakukan saja. Kau jangan lihat keterbatasanmu terus menerus. Tuhan, kau jangan lihat dengan keterpurukanmu terus menerus. Kata Tuhan, kau punya masa depan yang luar biasa ini. Jangan khawatir dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau kau sungguh-sungguh di situ, bergerak di situ. Dia akan kerjakan bersama-sama dengan hidupmu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tapi serius di situ, kata Tuhan, serius di situ. Tata terus hidupmu bersama dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan. Tuhan tahu hidupmu. Apa yang kau lihat gagal, belum tentu hidupmu juga jadi seperti itu gagal. Aku udah rancang setiap orang punya kisah yang berbeda. Kata Tuhan, aku mau buat pisahkan kamu sekarang. Aku mau khususkan kamu jadi pribadi yang berbeda. Sekalipun memang usiamu terlalu muda, pengertianmu juga masih terlalu terbatas. Tapi kata Tuhan, kalau kau dekat firman Tuhan, kau lakukan, selalu ada hikmat Tuhan. Selalu ada pengertian dari Roh Kudus yang memberikan kau pengertian untuk melangkah, untuk mengambil keputusan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Ambil keputusan hari ini. Serahkan hati dan hidupmu kepada Yesus. Kau juga ambil keputusan hari ini. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Tuhan baik dalam hidup. Sesungguhnya terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Ya kadang-kala kamu gak percaya apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu. Tuhan bilang percaya hari ini. Percaya hari ini. Tapi buktikan kalau kamu percaya sama aku, kata Tuhan. Lakukan firman-Ku. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kau akan lihat perjalananmu berhasil dan beruntung, kata Tuhan. Tuhan akan limpahkan segala berkat yang dari surga mengalir atas hidupmu. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan juga akan berkati hidup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan tahu apa yang kamu simpan dalam hatimu. Apa yang kamu pikirkan hari ini, Tuhan itu sangat tahu. Tapi Tuhan bilang hari ini, kenapa kamu gak mau serahkan hatimu yang masih tulus itu kepadaku? Serahkan hati itu kepada Yesus. Dia akan bertindak memberikan kemenangan dalam hidupmu. Tapi
Tuhan mau waktu kau ada di jalan itu jangan kembali lagi ke jalan yang keliru. Jangan kembali lagi di jalan yang salah. Tetap ada di jalan yang benar bersama dengan aku, kata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pemuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat yang sejati Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hati, segenap jiwa memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan kali ini kami boleh menerima santapan firman yang begitu menegur hati kami Tuhan. Engkau membangun kami Tuhan, sedari kami dibentuk sampai detik ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tinggal tetap di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat, sehingga menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga bilangan orang benar semakin bertambah memenuhi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu yang terkasih yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah agar gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak bersama dengan keluarganya diberkati Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan pagari kemanapun melangkah dijaga ketat oleh pasukan malaikat surga. Ekstra kuasa, ekstra mujizat memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan juga kami mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil tetap dalam hadirat Tuhan, mohon perhatian jemaat Tuhan untuk beberapa buah pengumuman gereja, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari kami mengadakan ibadah tengah minggu jam 7 malam yang berlokasi di rumah Ibu Eli, Tower E1, lantai 12 nomor 1. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita luangkan waktu kita sejenak untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah pada hari Rabu tanggal 12 Februari jam 7 malam. Lokasinya di rumah Ibu Eli, Tower E1, lantai 12 nomor 1. Dan pengumuman selanjutnya, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa sambil berpuasa dimulai dari hari Kamis malam jam 4 sore makan terakhir, dan kita berbuka kembali di keesokan harinya hari Jumat jam 4 sore di kediaman masing-masing. Kita percaya dengan berdoa sambil berpuasa sungguh besar kuasanya dalam kehidupan kita. Dan pengumuman selanjutnya untuk ibadah raya pada hari Minggu tanggal 16 Februari, mari bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan jam 4 sore di GKI Hope Family Jakarta. Kita undang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seiman untuk dapat bersama-sama bergabung di GKI Hope Family Jakarta. Khususnya juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin secara kebetulan live streaming mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhir dan belum memiliki rumah ibadah tetap, mari bersama-sama bergabung dengan GKI Hope Family Jakarta. Kita memuji menyembah Tuhan setiap hari Minggu jam 4 sore berlokasi di Ruko Kokan Permata Blok D Delta nomor 20, Jalan Boulevard Gading Raya, Jakarta Utara, Kelapa Gading. Haleluya. Dan pengumuman selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, atas perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus, GKI Hope Family Jakarta akan mengadakan baptisan selam di minggu pertama pada bulan Maret
tahun ini 2025. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita siapkan hati kita yang mau menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mendaftar dalam baptisan selam GKI Hope Family Jakarta. Dan pengumuman selanjutnya, jemaat Tuhan yang terkasih, kita dukung doa bagi Meta yang akan ke Jatinangor esok, agar studinya berhasil, masa mudanya diberkati Tuhan Yesus Kristus, diberkati Tuhan Yesus dalam perjalanannya, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan selanjutnya mari kita dukung doa bagi Ibu Nita yang akan melakukan tindakan biopsi esok hari juga. Kita doakan bersama-sama agar beliau diberikan kekuatan, penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan segala tindakan yang dilakukan oleh tim dokter dalam operasi biopsi esok berjalan dengan lancar, sehingga kesembuhan dapat terlihat di mata Ibu Nita dan mukjizat pun telah terjadi. Dan selanjutnya mari kita dukung doa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, khususnya bagi Ibu Herlina Simamora dan juga adik Ella, anak Bapak Martin. Mari bersama-sama kita topang doa, segala sakit penyakitnya oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah diangkat, disembuhkan dan dipulihkan. Dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitnya hari ini telah sembuh. Dari ujung rambut sampai ujung jari kaki sempurna dan sehat. Setiap organ-organ tubuh berfungsi dengan normal. Tidak ada kuman virus penyakit lagi sampai ke akar-akarnya. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup jemaat Tuhan dan juga bagi kita semua. Haleluya. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, pengumuman yang terakhir, GKI Hope Family Jakarta tidak lagi mengedarkan kotak persembahan. Namun kami menyediakan kotak persembahan di dekat pintu keluar ruang ibadah ini, di atas meja kecil, sehingga bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan memperluas daerahnya dapat memasukkan persembahan ke kotak kecil yang telah tersedia di atas meja dekat pintu keluar. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang secara live streaming rindu untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan dan memperluas daerahnya, ingin menabur, dapat melakukan transfer persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian ke nomor rekening yang telah tertampil pada layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Terima kasih untuk perhatian jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita. Apabila kita datang dengan berkat, maka kita pulang pun juga membawa berkat damai dari kerajaan sorga. Hidupmu di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin, amin. Kami berdoa Tuhan di penghujung ibadah ini, kami mendukung di dalam doa buat tindakan yang akan dilakukan buat Ibu Nita Tuhan esok hari. Biarlah semua di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan berkati jalannya operasi seturut dengan firman Tuhan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan dalam kehidupannya. Beri hati yang tenang, hati yang percaya, hati yang tidak terlalu khawatir akan masa yang akan dia lewati. Bahkan malam ini dia bisa beristirahat dengan nyenyak, tidur dengan nyenyak dengan berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Herlina, istri Pak Hendro. Tuhan pulihkan kesehatannya lebih baik di tangan Tuhan, sehingga dia bisa kembali bekerja, beraktivitas seperti yang sudah Tuhan rencanakan dan tetapkan dalam hidupnya, bahkan terus memberikan hidupnya melayani akan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang mungkin juga dalam kelemahan,
Tuhan sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Yesus. Alparo sembuh dalam nama Yesus. Sehat kembali anak ini dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ian Tuhan. Tuhan Yesus terus teguhkan hatinya Bapa, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupannya. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidupnya. Masa-masa yang dia masih lewati, biarlah Tuhan beri kesanggupan, beri kekuatan, beri kemenangan dalam hidupnya Bapa. Kami percayakan Ian di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang mungkin dalam kelemahan fisik, dalam kelemahan tubuh hari-hari ini. Tuhan hampiri mereka, Tuhan menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bahkan buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, kami rindu semua digenapi dengan janji firman-Mu. Tahun ini menjadi tahun penuaian buat kami, tahun mujizat Tuhan. Ada generasi-generasi baru yang dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipanggil, dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan menjadi sesuatu pribadi yang berbeda dari dunia ini. Mereka akan jadi saksi kebenaran firman Tuhan. Mereka akan memenangkan setiap teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang mereka jumpai, bahkan keluarga mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, usaha mereka di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, biar Tuhan sertai, Tuhan berkati, jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan bekerja di dalamnya. Beri keputusan-keputusan yang baik. Kalaupun ada usaha yang mau dikerjakan, bisnis yang mau dikerjakan, biarlah semuanya di dalam kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, pelihara mereka dengan kebaikan Tuhan. Kami juga sudah dengar Beril sudah pulang kembali ke rumah dalam pemulihan. Tuhan, biar terus Tuhan kerjakan. Anak ini kembali bisa sekolah dengan caranya Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sekarang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, dimanapun kau berada, selalu ada mujizat Tuhan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang menyertai, membimbing kita, menasihati kita di jalan-jalan yang penuh kemenangan. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Amin. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh asar perbuatan-Mu. Sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan Tuhan. Kekuatan-Mu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.